Saudara terkasih dalam nama Tuhan, bertemu kembali dalam pelayanan renungan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma pada pasal 11 ayat 11 sampai dengan ayat 24. Marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang maha baik. Ini kami datang untuk boleh merenungkan firman-Mu, maka tolonglah kami, mampukan kami memahami, dan bahkan Tuhan mampukan kami juga menjadi pelaku kebenaran. Berkati seluruh pendengar kami dimanapun mereka berada Bapa. Tolong mereka semua, untuk mereka senantiasa mendapatkan pertolongan berkat yang berkelimpahan, terutama kebenaran-Mu menjamah memberkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, saya akan bacakan untuk kita firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma berpasal 11. Demikian firman Tuhan bagi kita, dan hanya beberapa ayat saja yang saya bacakan, yaitu ayat 11 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka menjadi kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan dari surat Roma ini, kita telah merenungkan bahwa penolakan bangsa Israel telah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan kali ini kita masih merenungkan hal yang sama, dan kita memberikan bagian ini dengan tema pelanggaran Israel menjadi kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Saudaraku, ini merupakan lanjutan dari apa yang telah kita renungkan sebelumnya. Dan ini masih berbicara tentang bangsa Israel, dan berbicara tentang berkat yang akhirnya diberikan kepada bangsa-bangsa lain, yaitu kita, gereja Tuhan. Hal ini kita renungkan bersama-sama bahwa dengan penolakan bangsa Israel, berita Injil telah tersiar dan diberitakan sampai kepada segala bangsa. Ketika bangsa Israel telah mendengarkan firman Tuhan, tapi mereka menolaknya, sehingga Tuhan mengizinkan berita itu tersiar sampai ke berbagai penjuru bumi ini, ke berbagai bangsa-bangsa lain. Dan berita itu diawali dengan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para rasul, dan khususnya rasul kepada orang yang bukan Yahudi, yaitu Rasul Paulus sendiri. Dalam hidupnya Paulus telah membuka gereja-gereja, menjalankan pelayanan misi penginjilan ke berbagai tempat, baik melalui perjalanan darat maupun perjalanan laut. Dia menjangkau banyak jiwa untuk dimenangkan. Di Filipi terdiri gereja, di Tesalonika, di Efesus, di Kolose, dan di berbagai tempat yang lain. Akhirnya gereja Tuhan berdiri. Mengapa? Karena berita itu akhirnya tersiar ke berbagai tempat. Dan bahkan sebuah hal yang sangat luar biasa, di mana Roma pada waktu itu menjadi pusat peradaban. Karena Roma adalah negara yang adikuasa pada masa itu, negara yang besar, bangsa yang luar biasa. Akhirnya Injil pun ada di sana, tersiar di sana, dan bahkan gereja Tuhan menjadi besar di sana. Dan itulah sebabnya dikatakan kepada kita bahwa berita Injil telah tersiar di berbagai tempat. Dan itu semua karena pelanggaran, karena penolakan bangsa Israel, sehingga berita itu akhirnya mendapat tempat bagi bangsa-bangsa lain. Saudaraku, itulah yang terjadi. Tapi Paulus juga mengatakan bahwa jika penolakan bangsa Israel ternyata sudah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, jika pelanggaran bangsa Israel menjadi kekayaan bagi bangsa-bangsa yang lain, apalagi dengan kesempurnaan mereka. Ketika bangsa Israel sempurna menjalankan apa yang tugas Tuhan sampaikan kepada mereka, maka otomatis kita pun akan mendapatkan berkat yang lebih besar lagi. Dalam bahasa itu Paulus menyatakan kepada kita
apalagi dengan penerimaan bangsa Israel, apalagi dengan kesempurnaan bangsa Israel, maka kita akan mendapatkan berkat yang lebih indah lagi. Saya mengatakan pada bagian yang lampau, jika penolakan bangsa Israel telah menjadi terang bagi kita, menjadi berkat bagi kita, apalagi jika bangsa Israel berhasil menjadi terangnya, berhasil menjadi mercusuar, maka kita semua akan mendapat terang yang sangat luar biasa juga. Dari bagian ini juga kita merenungkan bahwa Paulus menginginkan pelayanan pemberitaan Injil yang telah dia beritakan kepada berbagai macam jiwa, dan yang telah tersiar kabarnya sampai ke berbagai penjuru dunia, itu akan mengakibatkan kecemburuan rohani bagi bangsa Israel. Jadi pelayanan gereja yang diharapkan adalah pelayanan orang-orang non-Yahudi, yang diharapkan adalah mereka dapat menjadi terang yang sangat luar biasa, sehingga bangsa Israel dapat melihat akan hal itu dan mereka akan mendapatkan kecemburuan rohani. Dan dengan demikian mereka akan datang kembali kepada Tuhan. Gereja diharapkan dapat bersaksi kepada dunia, menunjukkan betapa kayanya, betapa murahnya Allah, murah hatinya Tuhan, kayanya kasih karunia-Nya diberikan kepada gereja Tuhan. Dan itu diharapkan dapat menjadi kecemburuan bagi bangsa Yahudi, untuk mereka tersadar seharusnya kami mendapatkan hal yang sama. Saudaraku, jika orang-orang Yahudi memahami hal itu, maka pada akhirnya akan datang kepada Tuhan, bahwa berkat yang telah Tuhan siapkan bagi mereka ternyata dinikmati oleh bangsa-bangsa lain, bahwa anugerah yang telah Tuhan siapkan bagi mereka telah dinikmati oleh gereja Tuhan. Terang yang seharusnya menjadi milik mereka telah bercahaya dan menerangi umat Tuhan, bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Orang-orang yang tadinya tidak memiliki hukum Taurat, yang tidak memiliki ajaran Yahudi, pada akhirnya mendapatkan terang yang bercahaya dan menerangi kehidupan mereka. Dan tatkala mereka mendapatkan hal itu, diharapkan orang Yahudi memiliki kecemburuan untuk mereka cemburu rohani, dan mereka pada akhirnya berkata, Tuhan, seharusnya itu dapat juga kami nikmati dalam kehidupan, maka ampunkan kami datang kembali kepadamu. Dan kalau mereka telah menolak Yesus Juru Selamat, mereka tidak mendapatkan terang yang sesungguhnya, mereka tidak mendapatkan anugerah yang telah Tuhan siapkan, maka diharapkan mereka akan kembali tatkala mereka melihat gereja Tuhan menikmati anugerah itu, gereja Tuhan menikmati kekayaan rohani itu. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, itulah kesaksian kita hari ini. Apa yang Paulus inginkan dilakukan oleh jemaat Roma adalah mereka bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Jemaat di Roma bertumbuh dengan kebenaran Tuhan. Jemaat di Roma bertumbuh akan kekayaan rohani. Dan dengan demikian, orang-orang Yahudi pun akan merasa cemburu, dan pada akhirnya mereka akan tersadar bahwa mereka harus kembali kepada Tuhan. Selanjutnya dalam bagian ini kita merenungkan bahwa orang-orang Israel memiliki harapan. Sebenarnya walaupun mereka telah gagal dalam beriman kepada Tuhan, mereka gagal untuk menghayati kekayaan kemurahan Allah, mereka gagal untuk mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan, karena mereka mempercayakan hidup mereka kepada usaha, kepada ketaatan mereka, kepada hukum-hukum yang telah mereka terima. Maka mereka sebenarnya telah gagal dalam hal itu, tapi Tuhan pun masih memberikan harapan bagi mereka, bahwa apa yang telah Tuhan janjikan kepada leluhur mereka, baik Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa mereka memiliki Tuhan, mereka akan mendapatkan keselamatan, itu dinyatakan kembali. Maka jemaat kekasih Tuhan, apa yang telah Tuhan sampaikan, apa yang telah Tuhan janjikan, Tuhan tidak akan mungkin melupakan hal itu. Dan Paulus katakan, perhatikanlah kemurahan hati Allah, pada ayat 22. Kepada orang percaya, kemurahan hati Allah itu diberikan, dan kita memperhatikannya, dan kita mempercayakan diri kita kepada Dia. Dan kepada orang-orang yang keras, orang-orang yang tidak menghayati kemurahan hati Allah, mereka bersandar kepada kekuatan, kepada hikmat manusia, kepada ketaatan, kemampuan manusiawinya, maka firman Tuhan ini katakan pada kita pada ayat 22, mereka tersandung dan jatuh. Mengapa?
Karena mereka bersandar bukan kepada kekuatan dan kemurahan Allah, tapi bersandar kepada kekuatannya sendiri. Dan yang namanya manusia memiliki kekurangan dan kelemahan. Jemaat dikasih Tuhan, saudara-saudara yang berbahagia dimanapun Anda berada, jangan sandarkan hidupmu kepada kemampuanmu. Jangan sandarkan hidupmu kepada ketaatanmu. Memang engkau mungkin berusaha taat, itu bagus. Tapi jangan sandarkan keselamatanmu kepada hal itu, karena tidak akan mungkin engkau mendapatkan hal itu. Sandarkanlah hidupmu kepada Tuhan. Sandarkanlah harapanmu kepada Tuhan. Dan perhatikanlah kemurahan hati Allah. Perhatikan kemurahan hati Allah itu berarti, biarlah engkau menerima kemurahan hati Allah. Hanya kemurahan hati Allah yang dapat membuat engkau selamat, yang dapat memberikan engkau keampunan. Dan hari ini, tetapkan hatimu untuk menjadi orang yang menikmati kemurahan hati Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, marilah kita tundukkan hati kita, datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang maha baik, kami sadar atas setiap kekurangan kelemahan kami, Bapa Surgawi. Kami lemah, kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami tidak dapat menyelamatkan diri kami. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kami. Ketaatan kami tidaklah sempurna. Maka kami bersandar kepada kemurahan-Mu, kepada kasih setia-Mu. Ampunkan, kuduskan, pulihkan kami. Bawa kami kepada keselamatan-Mu, Bapa. Kami berdoa buat seluruh pendengar kami dimanapun mereka berada. Jamah tuntun mereka kepada kebenaran-Mu. Jagai hidup mereka menjalani kehidupan yang benar. Berkati aktivitas mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka, dan seluruh pergumulan mereka. Biarlah Engkau Allah yang berkati. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Allah diberitakan bagi kita untuk kita dapat memandang kemurahan hati Allah. Dan kemurahan hati Allah itu diberikan bagi kita. Tuhan memberikan anugerahnya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.